hazard and operability study. Nah, ini saya ingin menjelaskan pertama beberapa alasan kenapa kita melakukan HAZOP gitu ya. Nah, ini dalam setiap aktivitas kita tidak terlepas dari yang namanya resiko. Apalagi di dunia industri yang mana faktor resiko itu sangat berperan penting kepada kelangsungan dan sustainability dari industri itu sendiri gitu. Resiko ini dan peluang itu dan opportunity merupakan bagian yang melekat dalam setiap aktivitas. Nah, risiko dapat dikendalikan dan peluang ini dapat dieksploitasi dengan melakukan manajemen risiko yang baik. Nah, salah satu manajemen risiko yang kita kenal ini adalah HAZOP atau Hazard and Operability. Apa yang dimaksud HAZOP gitu ya? HAZOP analisis atau studi bahaya dan operabilitas adalah metode sistematis untuk melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap dampak dari kegagalan atau kesalahan operasi dari suatu unit proses. Kapan kita melakukan HAZOP? Kita bisa lakukan HAZOP dari saat kita ingin mendesain suatu sistem proses gitu ya. Ya, ini HAZOP ini di tahap awal kita lakukan agar kita dapat mengidentifikasi isu major pada fase desain. Kemudian nanti apabila sudah ke studi yang lebih detail lagi, full study gitu, kita juga bisa melakukan HAZOP ulang untuk meyakinkan segala aspek tidak ada yang terlewat gitu ya, sehingga resiko-resiko yang kemungkinan muncul dapat diminimalisir. Kemudian nanti jika sudah sistem sudah terbentuk gitu ya dan terpasang di lapangan, jika ada perubahan desain maka HAZOP juga perlu dilakukan ulang karena mungkin ada perubahan proses yang mana memerlukan tambahan safeguard gitu ya, sehingga tidak ada resiko yang hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. Kemudian secara regulatory juga ya, dalam beberapa tahun perlu ada defisit gitu ya terhadap HAZOP yang sudah dimiliki gitu. Dan juga defisit itu bisa kita lakukan jika ada kejadian serius terjadi yang mana perlu ada improvement. Kemudian ini sedikit sekilas mengenai worksheet HAZOP gitu ya. Ini jadi kalau HAZOP ini ada leader, ada scriber, dan member. Jadi dilakukan oleh satu tim. Biasanya timnya independen, berbeda dengan tim yang melakukan studi desainnya. Kemudian dalam satu proses gitu ya, keseluruhan proses kita pecah-pecah menjadi beberapa loop proses yang sederhana yang disebut dengan node. Nah, dalam node ini kita definisikan operating condition-nya gitu. Kemudian di sini kita cari kalau misalnya ada deviasi terhadap parameter-parameter proses, entah itu flow, bisa temperatur, bisa pressure. Jika ada itu melebihi alarmnya gitu ya, set point high dan low-nya, apa yang apa yang akan terjadi gitu, kemudian konsekuensinya apa, probability-nya berapa, kemudian konsekuensinya dan risikonya berapa. Ini kita masukkan dalam bentuk angka gitu. Kemudian kita berikan juga safeguard. Nah, dalam safeguard ini harapannya risiko dapat berkurang signifikan sehingga masuk ke dalam kategori yang acceptable. Kemudian kita bisa memberikan rekomendasi untuk desain supaya desain tersebut bisa diperbaiki gitu. Nah, ini salah satu efek jika lesson learn gitu ya. Salah satu kejadian tahun 2005
ledakan kilang Texas City, di mana saat itu terjadi ledakan di unit proses isomerisasi di kilang BV Texas City di Texas, Amerika Serikat. Insiden itu menewaskan 15 pekerja, melukai 180 lainnya dan merusak kilang minyak. Nah, ini berdasarkan CSB Incident Investigation Report, ada banyak faktor penyebab insiden. Dan salah satunya ini adalah azot gitu ya. Yang mana azot atau di sini proses hazard analysis design ya, yang mana menggunakan metode hazard ini kurang detail gitu ya, tidak cukup untuk bisa mengidentifikasi resiko ledakan, dan juga ada beberapa parameter yang tidak terlewat gitu ya, tidak teridentifikasi saat itu, dan juga kejadian-kejadian insiden yang sebelumnya pernah terjadi juga tidak dimasukkan dalam analisis, sehingga ini salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejadian ledakan kilang di minyak di Texas City. Itu mungkin Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian sekilas mengenai HAZOP. Nah, saya kembalikan Pak Edi, Pak. Baik, terima kasih Pak Riwan Nugraha atas penyampaian seperti momennya. Luar biasa. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa Simarmata. Waktu kami persilakan Bu Lisa. Terima kasih Bu. Oke, siap. Makasih Pak Edi. Salam kenal Pak sebelumnya. Oh ya. ya. Oke, saya mungkin izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Layar saya sudah terlihat belum ya Pak ya? Masih proses nih. Oke Pak. Sudahkah Pak? Belum ya? Belum. Oh belum juga. Belum. Oke, coba saya ulang kali ya. Sebentar. Sudahkah Pak? Belum juga? Masih proses di sini masih. Loading ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Iya nih. Oke, coba kita tunggu berarti ya. Oke. Belum bisa ya Pak ya? Belum muncul juga ya Pak? Belum muncul. Waduh. Sebentar. Ya. Nggak bisa ya.
Kayaknya nggak bisa ya, Pak ya? Nggak bisa, sebentar. Mungkin dari tempat saya aja lah, kalau begitu ya, mungkin ya. Boleh deh, Pak, kalau begitu ya. Tadi kayaknya bermasalah ini ya. Sudah muncul belum ya? Oke, di saya sudah sih, Pak. Oh ya, oke. Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Mohon maaf sebelumnya mungkin ada kendala teknis ya, jadi saya nggak bisa share screen. Terima kasih sebelumnya ke Pak Edi dan rekan-rekan semua yang ada di sini untuk kesempatan sharingnya. Kebetulan kemarin saya dikontak oleh Pak Rifki Imanto ya, salah satu rekan saya juga di sini. Dan sekarang saya coba akan sharing terkait dengan topik cybersecurity untuk digitalisasi, terutama untuk segmen industri. Sebelum kita masuk, mungkin saya coba perkenalan dulu. Saya Lisa, saya di Schneider Electric sebagai software specialist. Dan nanti di sesi ini saya juga didampingi oleh Pak Rifki Imanto, rekan saya dari Schneider Electric juga. Oke, mungkin kita bisa next slide-nya. Jadi agenda kita di hari ini itu terlampir. Jadi pertama, saya akan coba menjelaskan terkait dengan konsep digitalisasi di industri, kemudian hubungannya dengan cybersecurity itu seperti apa, lalu masuk ke topik cybersecurity-nya, di mana definisinya itu seperti apa, kemudian trennya seperti apa, dan kemudian apa perbedaan antara IT dan OT cybersecurity, lalu bagaimana sih cara kita membangun sistem cybersecurity yang baik, dan terakhir itu terkait dengan standarisasi untuk industrial cybersecurity yaitu IEC 62443 dan ditutup dengan sesi Q&A. Oke, mungkin kita bisa lanjut next slide. Oke, jadi pertama digitalisasi. Ya, kita sebagai para pelaku industri mungkin sudah tahu juga ya dan aware memang sekarang ini tuh trennya di industri itu sudah mulai masuk ke digitalisasi, di mana aset-aset di proses industri kita sudah mulai terkoneksi antara satu sama lain, kemudian mulai ada penggunaan software, kemudian ada analytics, machine learning, AI, dan teknologi-teknologi digital lainnya. Dan mungkin bisa di next ke slide-nya. Oke, jadi seiring dengan tren digitalisasi itu sama juga dengan perkembangan dengan penggunaan IoT atau Internet of Things. Tadi koneksi antar devices-devices yang ada di proses industri. Dan berdasarkan data mungkin di tahun 2025 itu akan terjadi pelonjakan yang cukup tinggi sehingga sampai 75,4 billion aset yang saling terkoneksi antar satu sama lain menggunakan network ataupun cloud. Gitu. Next. Oke, nah ketika kita mau mengimplementasikan IoT ini, memang pada dasarnya banyak tentunya challenges yang kita hadapi ya. Biasanya itu mungkin kalau Bapak dan Ibu mungkin punya pelaku industri itu sendiri, banyak yang tidak worker-nya atau pekerja operator itu mungkin tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi yang baru, software yang baru, atau installed base-nya seperti mungkin PLC-nya dan SCADA-nya itu tidak mendukung ke analytics yang saat ini banyak banyak challenges yang ada, tapi yang paling utama berdasarkan data itu adalah terkait dengan cyber security gitu. Dan inilah yang mau kita bahas pada hari ini. Oke. Nah, kita masuk nih ke definition dan trend itu seperti apa. Oke. Maaf ya Pak, jadi nge-slide. Oke. Nah, jadi apa itu cyber security? Nah, pada dasarnya,
berdasarkan pengertian, itu cyber security itu adalah kemampuan kita untuk mengkontrol atau mencegah akses yang tidak diinginkan, baik itu dari internal maupun dari eksternal terhadap suatu sistem yang kita punya. Contoh akses yang nggak diinginkan itu seperti apa sih contoh case-nya? Atau bisa dibilang cyber attack itu seperti apa? Mungkin bapak-bapak dan ibu di sini tuh udah sempat dengar kayak Bjorka gitu ya, yang famous itu mungkin lebih kayak gitu ya, di mana Bjorka ini tuh bisa berhasil mengambil data-data dari BIN atau Badan Intelijen Nasional, kemudian dari data-data Jokowi itu bisa diambil dia gitu. Nah, mungkin itu yang Bapak dan Ibu sini tuh pikirkan terkait dengan cyber attack itu tuh, oh seperti itu begitu. Tapi sebenarnya tidak hanya seperti itu loh cyber attack. Contohnya aja seperti ini. Kita di kantor mungkin ada akses ID card ya. Ini saya juga punya ID card. Misalnya ID card ini saya pinjemin ke teman saya yang ke kantor, mungkin dia nggak bawa ID card dia ya. Jadi saya pinjemin, dia masuk nih ke kantor menggunakan ID card saya. Terus ada sebenarnya ruangan di kantor mungkin yang hanya bisa dimasukin oleh saya. Tapi teman saya ini mungkin nggak sengaja ya, tapi dia mungkin pengen tahu doang atau sejenisnya, dia akses ruangan ini, ruangan yang harusnya cuma saya yang bisa akses, menggunakan kartu saya, dan ternyata pada saat itu terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan. Nah, itu sudah termasuk concern cyber attack sebenarnya. Jadi tidak selamanya concern cyber attack ini tuh berkaitan dengan pengambilan data atau akses dari sisi IT dan lain-lainnya gitu. Sesimpel tadi penggunaan ID card yang tidak benar aja itu sudah termasuk cyber attack. Nah, beberapa miskonsepsi terkait dengan cyber security ini tuh ada 5 terlampir di slide itu. Pertama, terutama untuk segmen industri ya. Jadi ada beberapa orang juga yang saya temuin berpikiran, oh selama sistem kita itu nggak terkoneksi ke internet, maka sistem kita itu aman. Itu salah, tentu itu tidak benar. Balik lagi, attack itu atau pencobaan akses tidak baik itu tidak hanya berasal dari internet, tapi bisa berasal dari sumber-sumber lain. Contohnya misalnya kalau di industri PLC, itu sudah ada port USB atau workstation juga punya ada port communication lainnya yang tidak semerta-merta dari internet ya, gitu. Dan itu bisa menjadi sumber akses yang tidak diinginkan. Kemudian orang juga berpikir yang kedua itu control systems itu selama udah diproteksi oleh firewall aman gitu ya. Jawabannya enggak. Jadi firewall ini tuh sebenarnya cuma melindungi kita dari sistem yang di luar kita. Tapi tadi balik lagi akses yang tidak diinginkan itu tidak hanya berasal dari luar, tapi bisa juga dari dalam sistem kita sendiri. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, hacker itu saat ini tuh masih belum paham terkait dengan control system. Control system ini tuh mungkin kayak PLC, SCADA, DCS. Mereka belum paham lah terkait dengan itu. Jawabannya salah, karena informasi terkait dengan produk-produk tersebut sekarang ini tuh sudah banyak tersebar di internet. Bahkan kita sendiri mungkin juga sudah belajar banyak ya dari internet sendiri begitu ya. Jadi tinggal masalah mereka mau belajar atau niat untuk mencelakai kita, sumber-sumbernya semua sudah ada di internet gitu. Dan kemudian miskonsepsi keempat, fasilitas kita itu bukan target. Selama mungkin kita mungkin punya pabrik kecil misalnya ya, mungkin nggak terlalu jadi target lah ya, itu salah. Karena kita tidak bisa mengira apapun yang terjadi, mungkin ada orang yang dendam sama kita specifically, jadi bisa langsung mengetek kita. Banyak banget motif-motif yang kita tidak bisa duga gitu. Jadi kita harus tetap prepare setiap saat. Dan yang terakhir, kita tuh biasanya bergantung pada safety system. Selama safety system kita itu ada dan sudah terimplementasikan dengan baik, itu sudah aman. Jawabannya tidak. Karena safety system kita sendiri itu pun juga rawan untuk di-attack oleh pihak yang tidak berwenang gitu. Jadi kalau udah di compromise safety system kita ya terus mau gimana lagi kan gitu. Jadi gitu. Next-nya. Oke. Nah,
Ini saya coba ambil beberapa data nih, yang memang pernah terjadi cyber attack di dunia. Saya sengaja memberikan contoh dari berbagai segmen, yang di mana saya mau menunjukkan bahwa cyber security attack ini tuh berlaku ke semua segmen, mulai dari yang critical seperti power generation, mining, sampai yang mungkin less critical seperti farmasi atau water ya. Dan bisa dilihat di sini mungkin contohnya ya secara general attack-nya itu banyakan itu ransomware ya. Nanti mungkin kita akan coba definisikan itu apa. Kemudian yang mau saya highlight adalah dampaknya. Jadi ini adalah satu kejadian. Contohnya yang di farmasi, yang merge, itu mereka kejadiannya adalah sistem SCADA mereka itu berhasil diambil alih, kemudian di-stop sama attacker. Dan kemudian production mereka itu shutdown, kemudian mereka tidak bisa fulfill order mereka, dan kerugian di sales-nya itu banyak, dan mereka harus remediasi si teknologi-teknologi yang udah diambil alih ini. Kalau dihitung-hitung, sebenarnya cost yang mereka keluarkan atau loss itu sekitar $670 million. Itu sangat-sangat besar. Dan ini tuh hanya satu kejadian, karena mereka kecolongan sekali lah, istilahnya seperti itu. Dan case-case seperti ini tuh rata-rata memang kerugian itu tidak sedikit. Makanya memang better kita sebelum kejadian, kita tuh sudah mencegahnya dari awal. Dan mungkin contoh-contoh lain itu masih banyak di internet, bisa dilihat, dan bahkan sebenarnya cyber attack ini tuh pasti lebih banyak lagi yang tidak ada di internet. Jadi karena tipikalnya itu seperti ini. Kalau kita sebagai orang yang terkena cyber attack, itu biasanya jarang juga mempublikasikan ke publik. Kenapa? Karena itu bisa berdampak juga ke branding company tersebut, atau yang lebih cepat mungkin ke saham ya. Contohnya contoh yang terakhir itu ketika mereka publikasikan dari German copper producer Aurubis ini, mereka publikasikan saham mereka itu langsung turun signifikan. Makanya concern cyber security ini tuh sebenarnya cukup perlu diperhatikan gitu. Oke, next. Oke, ini beberapa data mungkin terkait dengan cyber security, terutama di sisi industri. Mungkin yang mau saya highlight itu yang bagian di sebelah kanan nomor 3, yaitu yang 212 hari jarak antara terjadinya breach dan breach detection-nya. Jadi maksudnya apa? Ketika attacker itu mau meng-attack atau menyerang sistem kita, itu tidak seperti yang di film-film. Jadi nggak langsung tuh, misalnya saat ini kita mereka menyerang, langsung dampaknya kelihatan tuh sama owner-nya, langsung. Itu nggak kayak gitu. Perlu terjadi biasanya itu mereka berhasil masuk nih ke sistemnya, terus mereka pelajari dulu proses yang ada di situ itu seperti apa, lalu menunggu saat yang tepat untuk menghasilkan dampak yang paling besar. Nah, bayangkan contohnya tadi yang farmasi tadi yang merge itu dampaknya kan sekitar langsung loss-nya $670 million ya. Bayangkan kalau misalnya si merge itu tahu sebelumnya kalau mereka itu sudah di breach, pasti mereka bisa mencegah kerugian yang besar itu gitu. Karena tipikalnya memang seperti itu. Makanya penting sekali early detection untuk anomali yang terjadi di network kita. Dan yang kedua itu yang 75 days, poin nomor 4 di sebelah kanan, itu adalah jarak setelah kita tahu nih kalau kita disusupi dan kita itu mau memitigasi. Itu tuh jaraknya itu juga cukup lama. Jadi tidak secepat itu. Jadi tentunya proses industri kita juga pasti akan terhambat. Dan bisa menyebabkan kerugian juga. Oke, mungkin di next. Nah, ini data yang saya kutip langsung dari BSSN, mungkin dulu Pak Rifki juga pernah sharing di salah satu sesinya. Jadi di tahun 2021 itu sekitar 23% cyber attack itu menyerang
justru ke segmen manufacture. Dan yang paling banyak kejadiannya itu adalah ransomware dan business email compromise. Ransomware ini tuh apa? Jadi attackernya itu berhasil mengakses atau mengambil alih sistem kita, kemudian mengunci sistem kita, sehingga kita sebagai ownernya tidak bisa mengakses sistem tersebut. Dan biasanya si orang ini, yang attacker ini tuh minta uang atau uang tebusan atau ransom sebagai ganti istilahnya kuncinya lah ya gitu. Nah, biasanya tuh nggak sedikit, itu satu hal. Dan biasanya tuh dilema tuh, apakah kita membayar si attacker-nya ini atau kita nggak usah membayar, tapi kita merelakan nih sistem kita. Either way, loss-nya itu sangat banyak. Makanya better kita mencegah terjadinya ransomware itu dari awal, sebelum kita udah terkena gitu. Dan yang kedua yang paling umum itu tuh ada business email compromise. Mungkin ya Bapak dan Ibu sering lah ya dapat email yang ternyata itu bukan email beneran, kayak clickbait gitu ya. Jadi biasanya kalau di kantor mungkin dia pura-pura emailnya itu seperti organisasi kita, tapi biasanya tuh makin clickbait makin perlu dicurigai itu. Misalnya contohnya kayak daftar penerima bonus tahun ini gitu ya. Nah, biasanya mereka menggunakan bahasa-bahasa clickbait seperti itu untuk membuat kita tuh mengklik sebuah link atau mendownload sebuah file yang bisa merusak data-data di company kita ataupun di aset-aset yang kita miliki. Itu secara umum seperti itu. Next. Oke, jadi kesimpulannya kenapa OT cyber security itu penting? Pertama itu resikonya itu memang sudah semakin tinggi kalau aset industri itu untuk diserang. Kemudian ancamannya jenis-jenisnya juga semakin baru, kayak kita udah mengenal AI atau automated solutions untuk industri, sama aja halnya bahkan ada AI untuk melakukan attack begitu. Dan kemudian di sisi kanan itu ada regulatory, di mana kalau di luar negeri itu udah diwajibkan untuk company industri menerapkan cyber security, tapi kalau di Indonesia memang kita belum, cuma nanti soon-nya mungkin akan ada, dan kalau kita nggak comply, bisa jadi kita membayar penalti seperti itu. Jadi harus kita prepare. Dan terakhir itu kita saat ini tuh memang awareness staff kita tuh masih kurang di industri, makanya kita harus mengedukasi juga untuk cyber security concern ini. Oke, kita masuk ke perbedaan antara IT dan OT cyber security. Jadi di cyber security ini kita mengenal namanya cyber security triad yang terdiri dari 3 hal, yaitu integrity, confidentiality, dan availability. Nah, perbedaan IT dan OT itu seperti apa? Pertama kita lihat di IT. Jadi kalau di IT itu fokusnya atau prioritasnya itu urutannya adalah CIA, bukan itu ya organisasi yang ada di Amerika, tapi ini cuma kepanjangan dari confidentiality, baru integrity, lalu availability. Jadi yang paling utama adalah confidentiality buat mereka. Jadi contohnya kayak Instagram, Facebook, TikTok gitu ya. Jadi yang mereka concern kan itu adalah data usernya atau password usernya dan lain-lain. Itu yang menjadi concern yang mau mereka jaga. Itulah yang di ranah IT. Kalau di OT atau operational technology, itu kita berbicara terkait dengan sistem yang memanage operasi di industri, kayak lebih ke peralatan dan mesin. Dan yang kita utamakan itu kebalikannya, urutannya A, I, C. Jadi yang paling utama adalah availability, di mana proses di industri itu harus ya kita tahu harus running 24/7 dan lain-lainnya. Kalau misalnya sekalinya shutdown itu mungkin loss-nya bisa cukup banyak. Makanya prioritasnya adalah untuk menjaga availability ini untuk biar maksimal. Dan jadi konsepnya itu sama, cuman karena prioritasnya berbeda, jadi berbeda solusinya. Nah, ini lebih detailnya lagi.
Kalau di IT itu contohnya yang yang dua kiri itu ya, dari atas itu high delay and jitter tolerated. Jadi kalau YouTube ya misalnya kita nge-lag sedikit videonya, kita akses YouTube, itu no problem kan untuk kita. Mungkin kita kesel sedikit, tapi tidak masalah untuk kita sebagai usernya YouTube. Tapi kalau di OT, delay mungkin dari setup satu proses ke proses lain, atau ada waktu delay untuk set point, itu bisa berdampak ke proses output produk dari proses tersebut. Atau yang di sebelah kanan itu 2 dari atas itu upgrade di sisi IT itu cukup straightforward. Jadi misalnya Instagram itu punya version 1.1 gitu misalnya. Terus mau di-upload ke versi 1.2. Itu nggak terlalu susah ya, tinggal di-upload terus kita tinggal download lagi dan lain-lainnya. Tapi kalau di OT mengupgrade sebuah sistem itu tuh tidak semudah itu. Perlu ada perencanaan, perhitungan, dan biayanya tentunya tidak sedikit juga, dan pokoknya lebih challenging lah. Makanya treatment-nya itu tuh memang lebih berbeda. Itu dia yang menyebabkan solusi antara cyber security untuk IT dan OT itu cukup berbeda gitu. Oke. Nah, ini bentukan arsitektur pada umumnya untuk ranah OT ya, mulai dari level yang paling bawah itu sensor, aktuator, kemudian ada protection relay, kemudian masuk ke data konsentrator, terus langsung masuk ke level controller, HMI, dan lain-lainnya, sampai datanya itu dibawa ke level yang paling atas, yaitu IT. Dan yang ranah ke bawahnya itu adalah ranah IT, itu tuh biasanya sudah internet ya, dan di bawahnya itu adalah ranah OT. Kalau kita lihat sebenarnya karakteristik arsitektur IT dan OT itu sebenarnya kurang lebih itu mirip-mirip. OT juga punya komputer, OT juga punya communication protocol, di mana terkoneksi antara jaringan antara satu aset dan aset lain. Tapi kenapa di industri sekarang banyakkan masih concern cyber security IT doang gitu. Banyakan mereka kayak, oh kalau misalnya cyber security itu ranahnya IT lah gitu. OT kurang paham gitu, atau nggak mau paham bahkan kadang-kadang. Nah, padahal sebenarnya konsepnya sama dan resikonya itu sama gitu. Makanya OT ini itu saya mau bilang bahwa OT ini itu juga memiliki resiko yang sama untuk IT untuk di-attack oleh orang yang tidak attacker gitu. Mungkin di next. Nah, ini beberapa poin yang bisa jadi resiko untuk di sisi OT. Mulai dari layer yang paling bawah, SCADA kita, PLC kita itu udah punya tadi ada port USB dan lain-lainnya. Kemudian device hardening, di mana bawaan pabrikannya itu harus di-setup atau di-configure biar tidak itu termasuk dalam concern cyber security, mengkonfigur bawaan pabrik itu, mungkin men-setup ulang password bawaannya, username bawaannya, dan lain-lainnya. Kemudian ada remote access, itu juga termasuk celah. Lalu biasanya maintenance itu punya laptopnya sendiri, itu juga bisa jadi celah. Dan terakhir mungkin yang utama itu IT dan OT interconnection. Dimana kalau di IT itu tuh biasanya kita itu terkoneksi ke internet, yang mana kita nggak tahu usernya siapa kalau udah di internet itu ya. Nah, banyak user itu harus kita tamengi nih OT kita agar hanya akses-akses tertentu lah yang bisa lewat ke sistem OT kita gitu. Makanya itu poin yang cukup penting juga. Oke. Oke. Bagaimana cara membangun sistem cyber security yang baik di industri. Jadi kalau kita mau menerapkan cyber security system itu ada 3 komponen utama untuk yang harus diperhatikan, yaitu people, proses, dan teknologi. Mungkin yang mungkin Bapak dan Ibu sini familiar mungkin kayak antivirus, firewall itu ya, itu tuh termasuk dalam ranah teknologinya.
Tapi apakah itu cukup? Jawabannya enggak. Contoh, misalnya laptop saya udah, misalnya saya salah satu pegawai di company ya, laptop saya sudah terinstall antivirus gitu ya. Nah, tapi saya mungkin lagi bosan di kantor atau lagi pengen iseng cari kegiatan, itu saya coba akses link-link yang tidak seharusnya saya akses. Contohnya kan banyak tuh ya di internet, link judi online dan lain-lainnya lah ya, gitu. Kemudian saya tergoda untuk mengklik, lalu ternyata mereka mendirect ke sebuah platform yang menghasilkan, mungkin mereka bisa mengakses layar monitor kita, atau kita jadi mendownload file yang tidak seharusnya, itu bisa saja terjadi. Nah, itu contoh cyber attack ya, dan walaupun ada antivirus di laptop itu, mungkin tidak terantisipasi lah attack-attack seperti itu. Makanya perlu juga awareness saya sendiri. Kalau saya ini tahu loh, oh saya tuh nggak boleh pakai laptop kantor saya ini tuh untuk buka link yang seperti ini, begitu. Dan saya tahunya itu dari mana? Itu diatur dalam policy. Makanya memang kalau di company itu better memang ada policy dan guidelines-nya dulu untuk semua orang yang ada di kantor itu agar tahu bagaimana apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan gitu. Dan terakhir lagi mungkin udah ada policy-nya, udah ada teknologinya, tapi ya mau gimana juga kita harus bergantung pada si orangnya ini juga, si usernya. Makanya orangnya ini itu harus aware juga terhadap concern cyber security ini itu. Saya tadi di contoh tadi itu harus tahu cyber security ini tuh penting dan bisa merugikan company saya, makanya saya tidak akan melakukan atau lebih hati-hati kalau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya, gitu. Oke. Nah, kemudian di cyber security ini tuh kita juga mengenal ada namanya defense in depth. Ini bentukannya itu kayak lapis-lapis gitu ya. Jadi istilahnya kayak bawang yang berlapis-lapis gitu, kita biasanya mengimplementasikan proteksinya itu juga berlapis-lapis. Jadi kalau ada orang mau attack itu setidaknya mereka harus agak berusaha untuk menerobos dari layer ke layer ke layer ke layer sampai ke dalam gitu ya, baru melakukan dampak gitu ya. Nah, layernya itu mulai dari yang paling luar itu yang melingkupi semuanya tadi yang saya bilang yang paling penting adalah policy dan prosedur. Itu dulu baseline-nya. Kemudian ke layer yang paling masuk ke layer bawah-bawahnya itu kita sudah berbicara terkait dengan implementasi hardware dan teknologi. Mulai dari physical sampai ke level device-nya sendiri. Itu disebut ada Tricon CX itu nama produk safety system-nya Schneider Electric kebetulan. Dan yang melingkupi semuanya itu yang perlu diperhatikan walaupun sudah ada layering-nya itu harus ada training dan awareness ke semua staff dan operator yang terlibat di sistem itu. Begitu. Oke. Oke. Jadi kalau berbicara cyber security tadi kita udah berbicara mencegah akses baik itu eksternal maupun internal ke sistem kita. Tapi pencobaan akses itu akan selalu ada. Orang-orang jahat itu, resiko itu akan selalu ada. Nggak bisa kita hilangkan. Nah, company kita, company orang lain itu sama-sama menghadapi resiko yang sama. Jadi itu kemampuan kita untuk memanage resiko itu ke level yang paling rendah. Itulah yang membuat kita berbeda. Dalam konteks tadi, people, proses, dan teknologi. Oke. Next-nya. Nah, kemudian kita udah tahu nih konsepnya. Lalu solusinya itu seperti apa sih? Kita itu membagi solusinya itu menjadi 4 kategori. Pertama itu adalah permit. Sesuai dengan kata-katanya ya, permit, di mana kita coba mengatur siapa yang bisa mengakses apa, gitu. Jadi kayak lebih permission ya, termasuk contohnya kayak ID card gitu, atau bahkan ada user permit ya, kalau ada tindakan di lapangan di industri begitu. Itu termasuk bagian dari kategori permit. Lalu next-nya
Kemudian ada juga kategori solusi protect, di mana apakah terjamin hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses sistem kita? Tidak. Jadi kita harus ada proteksi tambahan, di mana contohnya kayak kabinet atau antivirus, itu adalah layer proteksi. Lalu kemudian kategori selanjutnya adalah detect. Contoh di mana kita itu harus memonitor activity yang terjadi di sistem kita. Contoh sederhananya adalah CCTV. Itu termasuk solusi detect. Terus atau enggak kalau misalnya kita berbicara cyber security-nya sendiri, itu ada yang namanya threat monitoring atau intrusion detection system, itu termasuk di kategori detect. Dan lalu kategori terakhir adalah respon, di mana kategori ini adalah ketika kita sudah ternyata mengalami cyber attack, kita harus juga mempersiapkan bagaimana solusi kita untuk memitigasi cyber attack tersebut. Contohnya kayak backup server, dan lain-lain itu termasuk di respon. Jadi empat kategori ini tuh membentuk suatu solusi cyber security yang komprehensif. Oke. Next. Nah, lalu udah tahu nih solusinya itu seperti apa. Terus step-stepsnya itu apa sih? Pertama, itu adalah assess. Kenapa assess? Di mana kita itu semacam mengintrospeksi diri lah. Contohnya kayak kita mau menurunkan berat badan. Ya kita harus tahu dulu loh berat badan kita ini saat ini tuh seperti apa. Terus target kita itu seperti apa gitu. Konsepnya sama di cyber security juga. Jadi kita harus tahu kondisi keamanan kita saat ini tuh seperti apa. Terus mau seperti apa sih yang mau kita capai? Targetnya seperti apa sih? Nanti kelihatan tuh gap-nya itu di mana. Nah, kalau udah tahu gap-nya di mana, maka kita masuk ke step selanjutnya. Oke, yaitu desain. Jadi kita udah tahu gap-nya apa, kita tahu nih langkah-langkahnya itu seperti apa. Dan itu tuh bisa aja dengan membuat policy, prosedur, atau bahkan membuat solution arsitektur yang baru begitu. Itu di tahap desain. Setelah kita desain, kita masuk ke implementasi, di mana kita mengimplementasi solusi tadi. Lalu next-nya, nah setelah diimplementasikan, kita harus keep monitoring segala solusi yang kita sudah terapkan, apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau ada yang belum. Itu harus kita monitoring secara berkala, secara continuous, terus dan tentunya perkembangan teknologi itu akan selalu berkembang dan harus kita keep updated solusi-solusi kita, keep updated terhadap threat atau ancaman-ancaman yang ada, dan kita mulai lagi tuh lingkarannya dari awal lagi, mulai dari assess lagi sampai meloop lagi, endless loop lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang kalau dibilang sih cyber security ini tuh memang bisa dibilang pekerjaan sendiri. Itu mau nggak mau, itu adalah kenyataannya. Gitu. Oke. Ya, oke, ya boleh next lagi. Oke, nah seiring di setiap langkahnya itu juga tidak boleh dilupakan bahwa tadi awareness dan pengetahuan orang-orangnya terkait dengan cyber security juga harus tetap diupdate dan di keep dinaikkan lah gitu. Oke. Nah, tadi mungkin saya sudah nyebut 4 kategori solusi ya untuk cyber security. Ini detail contoh-contoh solusinya mungkin tadi saya sedikit banyak udah sebutkan juga. Ini mungkin terlalu teknikal, mungkin kita akan next-kan aja. Oke, nah kita masuk ke bagian terakhir yaitu standar cyber security. IEC 62443. Mungkin boleh di-scroll ke bawah dikit. Oke. Oh, bukan. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, oke.
Nah ini, oke, jadi kenapa standar itu penting? Jadi orang industri itu kadang bertanya, mereka memang kurang tahu ya terkait dengan bagaimana cara implementasi cyber security itu detailnya itu seperti apa sih. Nah, terus ada di mana sih step by step-nya itu, guidelines-nya itu ada di mana sih? Nah, jawabannya itu sebenarnya sudah ada di standarnya itu, standar. Dan kalau di dunia itu sebenarnya kita sudah cukup banyak standar untuk cyber security. Dan tapi yang paling banyak digunakan itu adalah standar IEC, itu yang di kiri atas, terus sama ISA 99, itu yang di dua dari bawah. Dua dari kanan paling bawah gitu. Itu sama aja, IEC 62443 dan ISA 99. Itu standar yang sudah diakui secara global, secara umum gitu untuk general industry. Oke, next. Nah, terus isinya itu apa sih? Jadi cukup komprehensif sebenarnya di IEC 62443 ini, mulai dari misalnya saya pemilik industri Ultrajaya misalnya gitu, saya produksi susu, saya owner-nya itu untuk mengimplementasikan cyber security di sistem saya sendiri itu sudah ada diatur di guidelines saya ini, terutama di yang bagian klausa 2-1 dan lain-lainnya. Kemudian saya juga menggunakan produk mungkin dari Schneider Electric atau brand lain, itu Schneider Electric sendiri itu ketika mereka mau menghasilkan produk itu juga sudah diatur di IEC 62443 ini gitu dan ketika dia sudah mengimplementasikan produk tersebut di Ultrajaya itu juga diatur cara mengimplementasikannya itu seperti apa sih gitu. Jadi cukup komprehensif sebenarnya di IEC 62443 ini. Oke, next-nya. Nah, ini dia. Jadi, contohnya kalau mau mengimplementasikan cyber security system di suatu company itu tidak hanya kerjaan satu orang sendiri. Banyak pihak yang terlibat lah ya untuk membuat sistem itu tuh paling bagus gitu. Jadi mulai dari yang paling bawah ya, produk supplier, contohnya produk-produk seperti Schneider Electric dan lain-lainnya itu kita sudah membuat produk itu berdasarkan standar IEC 62443 4-1. Jadi udah ada standarisasinya juga. Lalu ketika kita mau mengimplementasikan si barangnya itu ada juga guidelines-nya di IEC 62443-2-4. Dan yang terakhir itu owner-nya sendiri yang menggunakan alatnya itu juga bisa comply ke IEC 62443-2-1 atau yang /2 gitu. Oke. Nah, kalau di IEC 62443 ini itu juga di state detail step untuk mengimplementasikan CSMS atau yang di sebelah kanan itu Cyber Security Management System, CSMS. Nah, caranya itu bagaimana? Jadi pertama, ini yang di sebelah kanan itu kita itu pentingnya itu pertama itu adalah inisiasi dulu. Ide kalau kita itu mau membuat sebuah CSMS di company kita gitu. Dan step pertama ini tuh perlu cukup penting. Kenapa? Ketika kita sudah ide, kita harus planning tuh dampak ke bisnisnya itu seperti apa dan visinya itu seperti apa. Karena ketika ini tuh dihilangkan, itu tuh fungsi langkah pertamanya ini itu adalah untuk membuat manajemen itu tuh setuju gitu. Jadi kalau misalnya manajemen udah setuju dari awal, udah jelas dampak ke bisnisnya itu apa, langkah-langkah selanjutnya itu akan lebih mudah untuk diimplementasikan. Makanya langkah pertamanya itu cukup penting. Kemudian masuk ke yang 2 itu high level risk assessment. Atau yang ketiganya itu juga detailed risk assessment. Kenapa ada 2 tipe assessment? Jadi istilahnya seperti ini.
sistem kita itu luas banget kan, pasti kalau kita berbicara sistem OT, banyak banget, dan untuk mempersingkat waktu, tenaga, dan biaya mungkin ya, kita itu nggak bisa mengcover, memproteksi semuanya itu, menjadi sistem cyber security yang paling level security itu paling tinggi lah, agak susah gitu, effortnya cukup besar. Makanya kita itu kadang-kadang itu harus fokus ke poin-poin yang utama gitu. Nah, taunya itu dari mana? Biasanya kita pertama itu assess dulu secara high level atau gap analysis dulu secara general. Kemudian baru tuh ketika kita sudah tahu nih, oh di sini sih banyak yang kurangnya. Di sini loh yang bisa diimprove untuk memberikan dampak yang lebih baik lagi. Makanya kita lakukan detailed assessment di misalnya di subsistem A begitu. Di subsistem A itu kita detailed lagi tuh assessment-nya di mana celah-celahnya itu seperti apa sih, sampai sedetail kayak, oh di PLC A itu ada 4 USB port misalnya, terus kalau misalnya USB port ini tuh terkompromis, itu tuh dampaknya ke bisnis itu seperti apa. Itu yang disarankan oleh IEC 62443 ini, cukup detail. Kemudian setelah udah tahu detailed risk assessment-nya itu, masuk ke step 4 itu establish security policy ya. Jadi tadi udah saya sebut juga buat policy. Kemudian setelah itu buat atau define countermeasures. Countermeasures itu apa? Seperti penanggulangannya lah. Kita udah tahu nih celah-celahnya ini tuh ini. Terus activity untuk mencegah itu apa? Kalau misalnya di compromise, itu tuh apa yang harus kita lakukan? Itulah yang di state. Dan terakhir tadi itu adalah maintain the CSMS itu untuk memastikan kalau CSMS ini tuh selalu berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya sama aja sesuai dengan tadi ya lingkaran tadi itu, gitu. Nah, di IEC 62443 ini, itu kita mengenal namanya security level, mulai dari SL1 sampai SL4. Security level itu apa? Jadi kayak sebesar apa sih resiko yang mampu dihadapi oleh si user itu, attack seperti apa gitu ya. Jadi mulai dari SL1, itu yang tipenya itu lebih ke kayak nggak sengaja lah ya. Contohnya di industri itu kalau kita mau men-set sebuah set point, mungkin harusnya angkanya 50 ya. Tapi mungkin karena nggak fokus, kurang minum air, atau jempolnya kegedean, itu mungkin jadinya dia pencet angkanya 80 gitu ya. Ya itu termasuk concern cyber, itu termasuk cyber attack sebenarnya. Dan hal-hal seperti itulah yang kita coba atasi di security level 1. Sampai yang paling bawah atau paling advance itu adalah SL4. Itu adalah security level yang mana attack-attack yang mau diatasi atau dicegah itu tuh adalah yang level country. Biasanya itu kalau country-nya itu lagi perang, misalnya contohnya Rusia sama Ukraina ya. Itu kalau Rusia mau coba attack suatu power generation plant mungkin ya di Ukraina, mereka bisa aja sampai membeli barang yang sama yang diimplementasikan di Ukraina itu, kemudian mau nyewa orang yang sangat advance untuk menyerang sistem tersebut, mengeluarkan biaya. Nah, itulah yang kita coba proteksi di security level 4. Nah, tapi untungnya di Indonesia sendiri ya, kita tuh untungnya belum ada dalam kondisi perang ya, untungnya. Nah, jadi biasanya di industri itu secara umum ya, biasanya di security level 1 atau security level 2 itu udah cukup sih, gitu. Oke, next. Nah, oke, nah ini mungkin sebenarnya kalau di slides itu kotak-kotaknya belum ada, jadi bisa kita coba tebak. Cuman ini karena udah ada kotak-kotaknya, udah ada jawabannya. Jadi istilahnya SL1 sama SL4 ini tuh korelasi antara probabilitas
probabilitas kejadian si attack itu sampai ke dengan impact-nya itu seperti apa. Makin tinggi probabilitasnya dan impact-nya, makin tinggi level SL-nya gitu. Jadi contohnya di sebelah kiri nih, ada gambarnya tuh. Jadi ada yang kalau kiri atas itu tuh dia orangnya mau lompat nih, tapi di bawah itu tuh ada apa ya, jarum-jarum ya. Sekali mungkin dia kemungkinan dia lompat berhasil itu tuh tinggi. Tapi sekalinya dia jatuh, dia mati. Misalnya gitu, dia meninggal ya gitu ya. Nah, bisa dikategorikan SL berapa? Ya SL2 karena tadi low probability tapi impact-nya itu high. Kalau yang di kanan itu yang paling tinggi tuh. Jadi probabilitas dia berhasil loncat itu kecil, probabilitas dia jatuh ya, jatuhnya itu kecil, tinggi, jatuhnya tinggi, dan sekalinya jatuh dia juga langsung mati ya, misalnya gitu. Jadi itu SL 3 dan 4. Sama yang di bawahnya juga. Jadi korelasi antara penentuan SL ini tuh juga ditentukan antara impact dan probabilitas kejadian attack-nya. Gitu. Oke. Nah, jadi mungkin untuk penutup, kesimpulannya adalah cyber security ini itu bukan hanya lagi sebagai technical requirement atau hanya sebagai nice to have lah ya istilahnya, tapi sekarang ini tuh sudah menjadi mandatory requirement di industri dan bisa dampaknya itu bahkan ke bisnis kita. Dan karena kita mau mengarah ke IoT, kemudian digitalisasi, data collection, dan lain-lain, itu konsep cyber security itu tidak akan lepas dari penerapan itu. Dan terakhir pertanyaannya adalah apakah kita semua di sini sebagai para pelaku industri itu sudah siap untuk menghadapi challenge ini. Oke, jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih mungkin atas waktu dan kesempatannya. Kalau ada pertanyaan, komen, dan lain-lainnya mungkin bisa disampaikan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa atas penyampaian materinya ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan ditulis di chatbox ya. Nah, saya akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama ini dari Mas Amar Jebal El Balat. Selamat sore Ibu Lisa Simarmata, perkenalkan saya Amar Jebal El Balat dari Universitas Kauripan Kediri. Izin bertanya, sejak kapan produk Schneider masuk hingga ke dunia IT dan OT? Karena di pasaran Schneider lebih banyak dikenal part instrumen, parameter proteksi, arus kuat, dan UPS. Sedangkan untuk produk yang security system berbasis internet hingga IoT belum banyak yang tahu. Apa keunggulan Schneider dengan produk lain yang menawarkan pelayanan serupa? Ada di itu ya, ada di sensor namanya. Mitsu bintang-bintang dan Sie bintang-bintang. Oke. Oke, jadi izin menjawab. Jadi sebenarnya kita itu memang fokusnya masih ya kita tuh bisnisnya Schneider Electric itu ada 2, energy management dan industrial automation. Dan biasanya memang seperti yang tadi sudah di-state, proteksi arus kuat, UPS, terus automation, PLC, SCADA, dan lain-lainnya itu tetap sama, itu yang kita utamakan. Jadi memang kita lebih utama ke OT sebenarnya. Cuman karena kita lihat seiring dengan berjalannya waktunya saat ini tuh, kebutuhan market kita itu tuh di sisi OT itu, mulai ke level software, analytics, dan lain-lainnya, itu kita juga sudah mulai provide untuk itu juga. Seperti software predictive maintenance, AI, terus VR, XR, dan lain-lainnya itu kita juga sudah mulai merana ke sana. Dan terakhir itu kita juga baru mengakuisisi sebuah perusahaan software industri ya, namanya Aveva, itu sudah menjadi bagian dari Schneider Electric juga gitu. Dan kalau yang saya tahu sih sama saja sebenarnya produk-produk lain tadi yang di sensor itu juga mau mengarah ke sana juga beberapa gitu. Jadi sebenarnya keunggulannya itu apa ya tergantung produknya masing-masing. Tapi kita juga punya spesifikasi masing-masing yang mungkin lebih sesuai ke user yang tipenya seperti ini. Begitu. Masih balik lagi ke
keperluan yang ada di lapangannya. Dan untuk concern cyber security sendiri, itu kita juga sudah cukup lama sebenarnya memulai bisnis ini. Jadi kapabilitas kita termasuk implementasi cyber security-nya, terutama di ranah OT ya, tapi karena background kita OT itu sudah cukup banyak. Yang membedakan kita dengan kompetitor lain atau lokal untuk cyber security, itu adalah kita paham, kita itu background-nya memang OT, jadi kita paham apa yang diproteksi, atau bedanya kita dengan misalnya produk-produk penyedia produk firewall sendirilah gitu ya. Itu apa? Ya mereka kurang paham sebenarnya sama OT. Mereka itu lebih ke ranah IT. Tapi kita karena sudah mengintegrasikan antara OT dan IT, itu kita paham dari dua sisinya. Itu dia yang membuat kita lebih unggul dari produk-produk serupa. Gitu. Semoga Baik. menjawab ya. Baik, berikutnya dari Pak Buyung, izin bertanya, apa parameter minimum sebuah sistem security pada OT itu terjamin aman? Oke, parameternya ya terjamin aman. Sebenarnya tidak ada jaminan 100% aman karena seiring dengan berjalannya waktu itu pasti tipe-tipe perkembangan teknologi dan tipe-tipe jenis attack itu semakin beragam. Makanya tadi yang saya sebutkan itu adalah endless loop yang perlu dilakukan untuk membuat sistem cyber security yang baik. Nah, tapi bagaimana cara menilai bahwa sistem kita itu sudah oke atau enggak, itulah gunanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, itulah gunanya standarisasi. Itu makanya kalau misalnya kita sudah comply terhadap standar tertentu, di mana standar ini tuh sudah dibuat berdasarkan review yang cukup dalam dan analisis research yang juga cukup termumpuni lah ya oleh orang-orang yang tercertified, makanya bisa dianggap bahwa sistem kita itu sudah cukup baik. Tapi perlu ingat bahwa resiko itu tetap selalu ada. Makanya tadi endless loop harus kita monitor dan maintain secara simultan atau continuous gitu. Oke, semoga menjawab. Baik, dari Mas Amar Jibarel Barat lagi nih. Izin bertanya lagi, untuk Schneider yang cyber security, apakah harus menggunakan jasa provider penyedia cloud khusus yang kompatibel atau support untuk produknya? Oke, jadi solusi cyber security kita itu adalah solusi agnostik. Jadi apapun produk yang memang existing di proses Bapak dan Ibu, di end user-nya itu seperti apa, itu sebenarnya tidak masalah. Jadi kita bisa menambahkan concern dari cyber security-nya begitu. Jadi tidak ada syarat provider tertentu dan lain-lainnya itu kita tidak ada sih, agnostik. Baik, berikutnya dari Pak Aldi Haitami. Bagaimana cara mengatasi ransomware yang mencoba menyusup di email kita, bahkan sangat tersamarkan untuk dikirimkan ke target yang dilakukan oleh attacker? Oke, jadi kalau ini menyebutkan kalau memang sumbernya itu dari email ya. Terkadang ciri-ciri email itu mungkin bisa kita sebenarnya perhatikan. Ada beberapa poin mungkin di internet juga banyak ya untuk mengidentifikasi bagaimana sih email yang benar dan tidak. Pertama harus dilihat tuh biasanya user sendernya itu tuh pasti namanya ada yang aneh gitu. Bisa di cross check misalnya nama manajer saya Pak Roberto gitu ya. Jadi beliau men-send email, ada email atas nama beliau ya, Roberto @se.com gitu ya, berpura-pura sebagai Roberto gitu ya. Nah tapi biasanya namanya itu aneh, agak lebih aneh sih, agak mencurigakan gitu. Entah O-nya ada 2 atau tidak formal lah, atau Roberto-nya itu pakai emot-emot yang kayak atau dan lain-lainnya. Itu emailnya pertama harus dilihat dulu, apakah sesuai atau tidak. Terus bisa kita konfirmasi juga apakah orang itu ada di organisasi atau tidak. Lalu biasanya isi emailnya, mulai dari subjeknya atau isinya, itu tuh ada yang pasti biasanya rata-rata typo, atau lebih
tipikalnya tuh kayak urgent. Misalnya paling lama batasnya diklik itu malam ini gitu ya. Padahal baru nyampe emailnya tadi gitu ya. Nah, biasanya semakin ada urgensinya itu termasuk email yang harus dicurigai. Terus kata-katanya itu tidak terlihat formal dan tadi typo, kemudian ada link-link yang mencurigakan lah di situ ya, atau file dia menyuruh download atau membuka link, itu perlu dicurigai juga. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu memang dilihat kalau kita menerima email. Kadang-kadang memang itu effort sendiri ya, kadang-kadang kita juga lagi nggak fokus dan lain-lainnya itu langsung buka aja gitu ya. Jadi ya memang itu menambah effort di kita juga untuk membaca dengan baik email-email yang kita terima gitu, dan itu harus diedukasi juga ke semua staff atau operator, bukan hanya di operator industrinya langsung, tapi mungkin jadi staff finance atau staff HR yang secara tidak langsung ya berkaitan, itu juga perlu diedukasi. Jadi itu cara mencegahnya sih mungkin dari saya gitu. Baik, berikutnya dari Pak Joni Zulkifli. Cyber attack atau breach di industri kebanyakannya mengarah kemana? Apakah sabotase proses produksi, mengacaukan CNC misalnya, atau mencuri data produksi, atau ada yang lain? Mohon pencerahannya. Oke, jadi kalau secara global ya, kalau saya lihat, ataupun di Indonesia deh, di Indonesia sendiri, mungkin relatif masih, untungnya ya, masih cukup jarang, tapi yang biasanya terjadi itu adalah sama, ransomware. Gimana mereka itu coba mengunci sistem itu untuk si usernya itu tidak bisa akses, di mana dampaknya adalah produksinya itu berhenti atau shutdown, produksinya terhenti, bisnisnya mengalami kerugian. Itu biasanya yang terjadi. Atau banyak kan seperti itu sih kalau di Indonesia, tapi kalau di luar itu ada yang kayak mengambil alih kontrol SCADA-nya, sama aja sih, lebih kayak gitu sih yang paling banyakan. Karena concern dari OT sendiri itu yang paling pertama adalah availability, itu yang perlu diproteksi. Jadi data confidentiality itu less concern untuk kita ketika kita berbicara terkait dengan OT. Tapi ada juga concern beberapa case cyber attack juga terjadi untuk mengambil data-data seperti data resep atau data-data pegawai di perusahaan itu juga ada. Gitu sih. Tapi banyak kan kalau di Indonesia ke kontrol sistemnya ya, mengambil alih kontrol sistemnya dan melock sistemnya, ransomware gitu. Baik, berikutnya dari Pak Auguslan. Untuk OT yang menggunakan sistem operasi Windows, apakah life cycle mengikuti life cycle Windows? Jika ya, apakah ada strategi untuk memperpanjang life cycle tanpa harus upgrade sistem operasi? Oke, ini udah cukup teknikal ya memang ya. Jadi emang ini tidak semudah itu untuk mengikuti life cycle Windows di sisi operasi, karena kita bisa nanti berdampak ke proses dan lain-lainnya ya, barang-barang yang lainnya juga. Tapi sementara Windows kita itu sudah legacy, sudah perlu diupdate, harus ada patch dan lain-lainnya, yang mana sebenarnya penting juga untuk menghindari attack-attack ya, vulnerabilities yang ada gitu. Jadi kalau strategi untuk memperpanjang life cycle tanpa harus mengupgrade sistem operasi, mungkin ya saat ini bisa ditambahkan solusi-solusi lain mungkin ya untuk menambahkan proteksinya. Tapi memang pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, sistem operasinya juga perlu di-upgrade. Tapi memang ya kalau di industri tidak semudah itu gitu ya. Itu sih mungkin ya, semoga menjawab. Baik, berikutnya dari Pak Hadi. Mohon dijelaskan lagi mengenai tambahan hardware yang diperlukan untuk menghubungkan jaringan ICS ke internet, termasuk mengenai Tricon CX Trident 3GP.
Oke, itu produk-produk safety kita ya. Jadi, eee, ketika, kita mau menghubungkan ICS ke internet, sebenarnya banyak, hal yang bisa kita implementasikan di tambahannya. Paling basic mungkin ya tadi ya, firewall gitu ya, tapi ada jenis-jenis attack yang mungkin bisa kita tanggulangi, cukup menggunakan firewall. Cuman ada jenis-jenis lain yang mungkin, bisa tersusupi juga walaupun kita punya firewall. Jadi kita harus implementasikan juga seperti kayak backup server, terus, apa namanya, intrusion detection system. Dan kalau, tadi dilihat di apa namanya, di layering OT dan IT tadi arsitekturnya, ketika kita mau mengkoneksikan antara OT dan IT itu biasanya kita implementasikan layer di antaranya yang disebut dengan DMZ atau Demilitarized Zone, di mana, itu menjadikan membatasi antara OT dan IT. Jadi, kalau IT mau connect ke bawah itu harus ada di DMZ-nya ini dulu baru bisa masuk ke OT, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak langsung. Itu termasuk, salah satu, implementasi arsitektur yang bisa diterapkan ketika berbicara koneksi antara ICS ke internet atau level IT, gitu. Oke. Baik, berikutnya dari Pak Alik Kausar. Kita tahu cyber attack yang paling populer digunakan ialah SQL injection dengan menggunakan metode atau pendekatan seperti deep learning atau naive bias. Kita bisa mencegah indikasi dari cyber attack tersebut. Pertanyaannya, apakah ada metode khusus dari Schneider Electric untuk menangkal SQL injection? Oke. Mungkin untuk case, spesifik ini, saya masih kurang tahu juga solusinya sebenarnya spesifiknya itu apa. Mungkin nanti kita bisa connect lagi Pak, kalau misalnya untuk follow up pertanyaannya ini, gitu. Nanti saya, kabarkan di luar, sesi ini Pak, gitu. Oke. Berikutnya dari Pak Gunawan Siregar. Izin bertanya, apakah ada percobaan software attack ransomware pada aplikasi yang banyak dipakai di industri oil and gas? Misalnya, ini dari 1 sampai 8 nih. 1, Enterprise System SAP. Nah, satu-satu dulu aja lah. SAP ini apa ada serangan ransomware? Segmen oil and gas ya? Ya, jadi kalau nomor 1 misalnya SAP, adakah gitu kan menjadi target dari serangan ransomware? Oke, SAP, SmartPlan, PDMS, Bentley, SysSys, Safety Shutdown System, DCS, Document Management System, Dan yang Plan semua Admin itu. Control System. Sebenarnya secara global ya, di masing-masing ini saya udah pernah ada kejadian masing-masing untuk masing-masing software ini, produk ini, untuk attack yang terjadi di produk-produk ini, masing-masing ini secara rata-rata. Pernah saya lihat di internet, termasuk bahkan misalnya contoh produk kita sendiri pun ya, itu pernah jadi percobaan attack. Contohnya itu Triconex di salah satu Middle East, itu pernah jadi percobaan attack juga. Jadi bahkan semua produk itu pasti punya vulnerabilities atau celahnya sendiri, yang mana bisa sebagai sumber untuk attack. Kalau di Indonesia sendiri untuk segmen oil and gas itu yang pernah saya tahu itu adalah server operation SCADA sistemnya mereka itu dikena, salah satu ini real case itu mereka dikenakan ransomware. Jadi secara real. Mungkin saya nggak bisa sebutkan produknya dan usernya, tapi itu salah satu oil and gas user end user. Dan dampaknya itu adalah mereka itu harus mengganti semua server yang mereka punya, gitu. Jadi karena ransomware ya tadi kita nggak bisa akses sistemnya mereka.
Gitu sih. Jadi walaupun udah produk-produk gede, itu sebenarnya kita itu tetap ada celah-celah yang bisa menjadi apa ya namanya, sumber attack. Dan kalau misalnya di Schneider Electric sendiri itu sebenarnya kita selalu keep updated terkait dengan vulnerabilities atau celah yang kita punya. Dan itu tersedia di laman se.com kita di segmen cybersecurity. Dan kalau misalnya ada update atau ada informasi untuk patch management, itu akan diinformasikan di situ gitu. Apalagi produk-produk yang mungkin yang lebih less lebih ke software house gitu ya mungkin ya. Mungkin celahnya bisa jadi lebih banyak atau lebih dikit ya bisa jadi aja. Tapi semua produk itu punya celahnya masing-masing. Gitu. Semoga menjawab. Berikutnya dari Mas Amar Dibal L. Barat lagi nih. Nah, untuk yang Schneider Cybersecurity, apakah dengan menggunakan produknya tidak perlu mencari jasa perusahaan lain untuk membantu sistem proteksinya? Oke, jadi kalau untuk di Schneider sendiri, memang concern cybersecurity itu kita bisa support cukup end-to-end. Cukup end-to-end untuk ranah cybersecurity-nya. Mulai dari tadi, yang step paling awal, dari sisi consultation, kemudian assessment, itu kita bisa support, sampai bantu desain, kemudian implementasi, kita punya tenaga engineer-nya yang memang langsung dari Schneider-nya sendiri untuk implementasi di lapangannya, sampai ke level monitoring, kita kalau pernah dengar itu ada SOC, itu semacam tim monitoring continuous 24/7 untuk cyber security, itu kita juga bisa support, sampai ke maintaining atau balik lagi ke lingkarannya untuk mengupgrade dan lain-lainnya itu kita juga sudah cukup lengkap. Jadi kalau menjawab pertanyaan berarti kita sebenarnya sudah cukup end-to-end, kita bisa support dari Schneider Electric untuk cyber security. Gitu. Baik, berikutnya dari Pak Pria Adi Suasana. Kalau sudah masang firewall, apakah masih perlu memasang cyber security? Oke, jadi tadi mungkin seperti yang saya bilang di presentasinya juga, itu firewall itu tidak menjamin 100% kalau kita sudah menerapkannya bahwa sistem kita itu aman. Karena ada jenis-jenis celah lain yang bisa berasal dari di luar yang bisa diproteksi oleh firewall ini. Contoh tadi USB port dan lain-lainnya. Jadi ada concern-concern cyber security lain yang memang harus diperhatikan, seperti implementasi tadi, policy, guidelines, itu juga termasuk, kemudian perlindungan secara fisik, kabinet, dan lain-lainnya, ID card access, itu juga perlu didetailkan dan diimplementasikan secara runut dan komprehensif, seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Alih Kausar. Izin bertanya lagi, terkait CIA ketika kita datang ke suatu tempat, katakanlah rumah sakit, apakah memberikan informasi personal itu merupakan salah satu faktor dari cyber attack? Itu memang kewajiban kita sih ngasih informasi ya ke rumah sakit. Nah, tapi makanya dari itu rumah sakit harus bisa menjamin bahwa data kita itu dapat dijaga atau di-secure dengan baik, digunakan dengan baik lah di rumah sakit tersebut. Tapi memang kita dengan memberikan data personal kita ke pihak luar, itu juga membuat celah terhadap kita sendiri. Orang bisa menggunakan kredibilitas kita atau user identity kita untuk hal-hal yang tidak benar. Begitu. Itu menampilkan celah, makanya kita juga harus yakin bahwa pihak yang kita kasih itu tuh adalah pihak yang memang terpercaya dan bisa menjamin keamanan dari data-data kita itu. Gitu. Baik, berikutnya dari Pak Auguslan lagi nih. Ada audit cybersecurity istilahnya penetration test. Jika penetrasi berhasil dilakukan berarti sudah jebol, terlepas produk apapun yang digunakan. Audit merupakan bagian lifecycle IEC 62443.
Ini bukan pertanyaan ini berarti. Oh iya, iya betul Pak. Iya terima kasih Pak Auguslan atas tambahannya, betul Pak. Jadi memang ada audit disebut dengan penetration test ya untuk mencoba bahwa apakah produk itu bisa dijebol, mencari celah-celahnya lah untuk produk tersebut. Gitu. Terima kasih Baik. Pak. Berikutnya dari Mas Amar Jebal, Berat lagi. Dari pengalaman Schneider untuk mengatasi virus, apa nama virus yang paling sulit diatasi? Sebenarnya secara detail nama virusnya mungkin saya kurang bisa mendisclosure juga. Cuman pada umumnya ya virus-virus yang ada memang seperti yang ada beredar juga di internet ya, kayak ya Trojan dan lain-lainnya lah seperti itu. Bahkan ada jenis-jenis lain lah yang memang spesifik untuk produk tertentu. Bisa gitu sih. Baik, berikutnya dari Pak Faktur Rohman. Izin bertanya, apakah ada cara mengatasi virus jenis rabbit? Oke, mungkin untuk jenis ini mungkin saya belum cukup tahu terkait dengan itu. Nanti mungkin saya coba follow up secara menyusul mungkin ya Pak, kalau kita bisa connect lagi gitu. Baik, ini yang di chatbox sudah habis. Apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Nggak ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, kita akhiri acara kita. Izin Pak, Oh ada, oh ya. boleh bertanya? Oh, ya. Kalau ada pengalaman nggak untuk produk Schneider yang pernah kebobolan gitu Pak? Case-nya dulu sih Pak, dulu banget itu pernah. Tapi aku lupa sih Pak persisnya bagaimana gitu. Gitu Pak. Oke, baik. Mungkin Ada belum lagi? bisa saya share di sini mungkin Pak gitu. Baik, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, kita akhiri ya 17.00 nih jamnya ya. Kita akhiri, saya atas nama BK Teknik Fisika B mengucapkan terima kasih pada Bu Lisa Sumarmata yang sudah memberikan paparan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih pada Pak Ridwan Nugraha tadi yang menyampaikan statement sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang bergabung di acara sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan, Selasa, Rabu sore. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan, tetap waspada dengan protokol kesehatan. Salam sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya selamat Sore, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas materi.